Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Taib, pertama ada kabar baik ya. Kabar baiknya untuk pekan depan khusus sorof tidak ada takdim insyaallah, tetapi ada pertanyaan. Jadi insyaallah ana akan coba bertanya tentang mentasrifkan, misal contoh dalam wazan fa'ala, contohnya misal kabbara, sebutkan isim fa'il dari kabbara. Kemudian sebutkan amr dari kabbara dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih. Insyaallah semua ummahat kebagian. Ya insyaallah ya, walaupun tidak lama ya, sebagai bentuk persiapan seperti itu. Insyaallah kalau sudah kita akan lanjutkan ke materi sesudahnya. Kemudian yang kedua, untuk rubai ini ya, kita di matannya tinggal membahas ini ya, rubai. Kita akan membahas yang ar-rubai ini. Nah, kita akan baca secara cepat saja intinya yang ada di layar ini. Rubai mujarrad, ada mujarrad dan mazid, pembagiannya kurang lebih seperti ini ya. Kenapa ana tidak membahas lebih lanjut ya, atau membahasnya tidak rinci berbeda dengan sulasi, mazid dan mujarrad? Memang untuk rubai ini hanya sekedar pengetahuan saja bahwa ada loh bab secara rincinya seperti ini gitu ya. Tetapi ketika kita membaca kitab ini mungkin akan sangat-sangat langka kita dapati. Baik, pertama ya, Ana akan sedikit membahas hal-hal yang akan menunjang kita terhadap pertemuan nanti tentang bagaimana sebutan isim fa'il. Tentu kita harus mengetahui bagaimana cara merubahnya ya. Jadi adapun tasrif usul ya, untuk mujarrad itu kan sudah ya. Untuk mujarrad itu sudah. Tapi kita coba sedikit ulang ya. Jadi kalau fi'il madhi, mudhari, amr sudah ya, madhi, mudhari dan masdar ini sudah terwakili semua di dalam kitab, ada semua. Berarti yang akan kita bahas adalah ismul fa'il. Yang kedua, ismul maf'ul. Kemudian yang ketiga, fi'lul amri. Kemudian al-madhi, al-majhul. Ini saja. Ana tidak ambil seluruhnya. Yang menurut ana akan sering kita temukan, al-mudhari', al-majhul. Baik. Sekedar pengingat saja bahwa isim fa'il ini adalah pelaku ya, pelaku dari fi'il tersebut. Doroba, doroba ini memukul. Kalau orang yang memukul, doribun. Nah, seperti itu. Kalau isim maf'ul berarti yang di. Kalau doroba, madrub, yang dipukul. Fi'lul amri berarti perintah. Perintah. Idrib, pukulah. Madhi majhul ini untuk kalau tadi yang di berupa isim ya. Kalau sekarang al-madhi, al-majhul bentuknya fi'il, berarti yang telah di. Berarti duriba, yang telah dipukul. Kalau mudhari majhul yang sedang atau akan di, maksudnya dipukul dan sebagainya. Yudrabu berarti sedang atau akan dipukul. Nah, pertama yang isim fa'il ya.
Untuk sulasi mujarrad, ana akan kasih satu bentuk isim fa'il untuk sulasi mujarrad. Kebanyakan anak hanya membahas garis besar ya. Untuk sulasi mujarrad, isim fa'il itu wazan itu ada dalam bentuk fa'ilun. Gini saja dulu. Kalau yang nanti keluar dari hukum ini kita lewat saja dulu. Ala kulli hal, sulasi mujarrad isim fa'ilnya akan dalam bentuk fa'ilun. Zahaba itu pergi, orang yang pergi, zahibun. Gitu ya. Yang kedua, isim maf'ul wazannya maf'ulun. Afwan. Maf'ulun. Ya, Anda insya Allah akan tanyakan ini. Maf'ulun. Kalau misal kasaro itu memecahkan. Yang dipecahkan maksurun. Nah, harus sampai bisa seperti itu ya. Fathah itu membuka. Kalau yang dibuka maftuhun. Nah, seperti itu. Yang ketiga, fi'il amr. Kalau fi'il amr ini di sulasi mujarrad pasti bentuknya seperti ini. Nah, mengenai harokatnya, ain fi'ilnya mengikuti fi'il mudhari'. Sekali lagi, ain fi'ilnya kan ini, ain fi'il yang ini mengikuti fi'il mudhari'nya. Kalau kita lihat, yaf'ulu, berarti, berarti ainnya seperti ini. Kemudian harokat hamzahnya yang di sini seluruhnya kasroh, ya, harokatnya seluruhnya kasroh kecuali ketika ainnya dhammah, maka dia dhammah, muf'ul. Fa'ala yaf'ilu, fi'il amrnya apa? Kita lihat ain fi'ilnya fatah, berarti seperti ini, al. Kemudian hamzahnya itu seluruh hamzah yang di awal ini harokatnya seluruhnya kasroh kecuali ainnya ketika dhammah, maka ini juga menjadi if'al. Yaf'ilu berarti ail dan hamzahnya kasroh. Yaf'alu seperti ini, if'al. Yaf'ilu if'il, yaf'ulu uf'ul. Nah, sampai akhir seperti itu ya. Anda bisa bilang if'al, if'il, atau uf'ul. Nah, seperti itu. Khusus pembahasan fi'il amr. Ya. Kemudian madhi majhul. Madhi majhul itu didomahkan awalnya, dikasrokan huruf sebelum akhir. Jadi wazannya gampang ya. Ini kan 3 huruf, terdiri dari 3 huruf ya. Didomahkan awalnya, dikasrokan huruf sebelum akhirnya. Asalnya fa'ala menjadi fu'ila. Misal orang itu telah ditolong, nusiro. Nah, seperti itu. Yang kelima, didomahkan awalnya dan difatahkan huruf sebelum akhir. Ini kaidahnya. Kan misalkan asalnya yadribu ya. Yadribu. Katanya didomahkan awalnya berarti menjadi yud, kemudian dikasrokan huruf sebelum akhir. Roknya menjadi fathah, yudrobu, seperti itu. Jadi ini bentuk 5 tasrif yang anak akan tanyakan di pekan depan. Ini pertama untuk sulasi mujarrad. Kemudian untuk selain mujarrad, bukan selain mujarrad, selain
sulasi mujarrad ya. Ana bilang selain sulasi mujarrad, yang pertama pembahasan tentang isim fa'il. Yang pertama, ana tulisnya di sini saja. Yang pertama, kita hapus huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu apa? Huruf mudhara'ah itu alif, nun, ya, ta. Anaitu. Nanti kita akan rinci ya. Ini cara merubah fiil, cara merubah isim fa'il ya. Cara merubah isim fa'il. Kita hapus huruf mudhara'ahnya. Yang kedua, kita tambahkan mim dhammah di awal. Kita tambahkan ain dhammah di awal. Kemudian kasrohkan ain fi'il. Ain fi'il. Atau huruf sebelum akhir biasanya ya. Ini tergantung sih. Kalau ana bilang huruf sebelum akhir. Contohnya mustakhrij ya, yastakhriju. Kasroh kan huruf sebelum akhir atau ain fi'il. Kita ambil contoh ya, selain selain sulasi mujarrad. Contohnya yastaghfiru. Yastaghfiru. Pertama, kita hapus huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah itu adalah hamzah, nun, ya, ta yang ada di awal fi'il mudhari'. Yastaghfiru. Nah, berarti ya di sini. Kita hapus ya-nya. Ya menjadi astaghfiru. Astaghfiru. Kemudian kita tambahkan mim dhammah di awal. Berarti mustaghfir. Menjadi isim berarti ya. Mustaghfirun. Nah, kemudian kita kasrohkan huruf sebelum akhir atau ain fi'il. Ini kebetulan sudah kasroh. Jadi yastaghfiru, isim fa'ilnya adalah mustaghfirun. Mustaghfir itu adalah orang yang meminta maghfirah atau yang beristighfar. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Jadi insya Allah ditatbikan kepada yang ini. Yang kita akan fokus kepada dua ini saja ya. Di sulasi, kita akan fokus di sulasi baik yang mujarrad dan mazid. Dan pertanyaannya seputar isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, madhi majhul, mudhari majhul, madhi mudhari dan masdarnya ya. Itu sudah include.
Kalau masdar, kemudian madhi mudhari. Kemudian yang kedua ialah isim maf'ul, ya. Kalau isim maf'ul yang pertama sama ya, langkah-langkahnya sama dengan isim fa'il. Langkah-langkahnya sama. Kecuali yang nomor 3 langkahnya. Yang ketiga, fathahkan huruf sebelum akhir atau ain fi'ilnya. Baik. Jadi kalau tadi mustaghfirun, kalau tadi mustaghfirun adalah isim fa'il dengan mengkasrokan huruf sebelum akhir atau ain fi'ilnya, kebalikannya kita akan memfathahkan menjadi isim maf'ulnya. Berarti mustaghfarun. Ini isim maf'ulnya ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah fi'il amr ya. Kalau fi'il amr ini diambil dari fi'il mudhari'nya. Sekali lagi, dia itu diambil dari fi'il mudhari'nya. Dari fi'il mudhari'nya. Yang mana kita ambil contoh ya, ini harus dilanjutkan ya. Pertama, setelah diambil dari mudhari'nya, kita telah menemukan mudhari'nya, kita hapus huruf mudhara'ahnya. Sama. Kita hapus huruf mudhara'ah. Kapan? Nah, ini baik. Kita hapus huruf mudhara'ahnya. Ini ada 2 kemungkinan ketika setelah kita menghapus huruf mudhara'ah. Yang pertama, huruf awalnya sukun. Yang kedua, huruf awalnya berharokat. Ana ambil contoh ya. Ana ambil contoh, misal setelah kita ambil mudhari'nya, kemudian kita hapus mudhara'ahnya, ternyata huruf awalnya akan sukun. Contohnya kata yantoliku. Afwan, tantoliku saja karena untuk dhamir anta ya. Tantoliku. Dari kata intolaqa yantoliku. Untuk dhamir anta menjadi tantoliku. Pertama, tantoliku ini kita hapus huruf mudhara'ahnya, di sini kebetulan ta, maka menjadi polaku. Afwan, kok entolaku? Poliku. Seperti itu. Tantoliku menjadi poliku. Kemudian ini belum selesai ya, Kemudian Anda gambarkan saja terlebih dahulu.
Kemudian kalau setelah kita datangkan mudhari, kemudian kita hapus mudhari'ah ketika ternyata huruf awalnya berharokat. Contohnya apa? Misal, apa namanya? Tuqatilu. 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 Ini kan kalau kita hapus taknya menjadi qatil. Qatilu. Nah, seperti itu ya. Qatilu. Nah, setelah kita mendapatkan seperti ini, selanjutnya ketika huruf awalnya sukun, nah, huruf awalnya sukun, kita tambahkan hamzatul wasli disebutnya ya. Hamzah di awal yang disebut hamzatul wasli menjadi intoliqu ya. Kemudian kalau huruf awalnya berharokat tidak perlu ditambahkan hamzatul wasl ya. Jadi setelah kita hapus huruf mudhari'ah ada dua kemungkinan, kemudian yang terakhir jazm, afwan. Jazmkan fi'ilnya. Jadi ciri jazmnya ini untuk tantoliqu ya menjadi tantoliq, tuqatilu, tuqatil. Berarti kita tinggal jazmkan dengan sukun menjadi intoliq dan qatil. Nah, seperti ini. Qatil dan intoliq ya. Seperti ini. Inilah bagaimana urutannya kita mendapatkan fi'il amr untuk nomor 3 ya. Ini wajib kita kuasai. Kemudian untuk nomor 4 ya, yaitu fi'il madhi majhul. Langkah yang pertama sama ya, ialah dhammahkan huruf awalnya. Kemudian yang kedua kasrohkan huruf sebelum akhir. Taib, yang nomor 4 dhammahkan huruf awalnya, atau kadang-kadang kita pakai tambahan dhammahkan huruf awal yang berharokat. Nah, jadi kadang-kadang kaidahnya seperti ini. Kalau dhammahkan huruf awalnya atau dhammahkan huruf awal yang berharokat. Jadi dua kemungkinan ya, tergantung babnya nanti. Kemudian yang keempat, kasrohkan huruf sebelum akhir. Kita ambil contoh. Kita mempunyai fi'il doroba. Bagaimana kita menjadikannya kepada madhi majhul? Pertama kita dhammahkan awalnya. Kemudian kasrohkan huruf sebelum akhir. Menjadi duriba. Seperti itu. Gampang ya. Tetapi bagaimana kalau fiilnya misal gimana? Fiilnya istaghfara. Nah, untuk permasalahan istaghfara atau
fi'il madhi yang didahului oleh hamzatul wasl, yang diawali oleh hamzatul wasl, istaghfara banyak ya, in fa'ala, kemudian ifta'ala ya. Wazan fi'il seperti itu kalau didahului oleh hamzatul wasl, pertama yang harus kita ketahui, hamzatul wasolnya ini adalah bukan huruf yang pertama. Hamzatul wasol ini hanya huruf tambahan, ya. Dan yang kita kasrohkan adalah huruf awal yang berharokat. Jadi pertama hamzatul wasol kita tidak anggap dia adalah huruf tambahan. Kemudian sin. Nah, di sini sin apakah kita domahkan? Tidak. Kenapa yang kita domahkan itu huruf awal yang berharokat? Sin itu bukan huruf awal yang berharokat. Dan huruf awal yang berharokat adalah ta. Dengan kata lain, menjadi as-tu. Kemudian kasrohkan huruf sebelum akhir, fi, ro. Jadi astughfiro. Dan ingat, harokat hamzatul wasol ini seluruhnya kasroh, kecuali dhammah sesudahnya ya. Maksudnya dia itu mengikuti huruf sesudahnya. Di sini kebetulan setelah sin itu adalah ta yang dhammah, ini cocoknya dia didommahkan. Menjadi ustughfiro seperti ini. Contoh yang lain misal intolaqa, maka menjadi huruf awal yang berharokat adalah, kan asalnya intolaqa, huruf awal yang berharokat adalah to, berarti tu ya, dia akan menjadi tu. Kemudian hamzahnya mengikuti tu yang tadi menjadi untuk. Kemudian kasrohkan huruf sebelum akhir, untuk li ko. Nah, seperti itu. Ini cara merubah fi'il madhi majhul ya. Wah, ternyata banyak ya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, cara merubah fi'il mudhari' majhul. Yang pertama ini juga sama, ialah dhammahkan huruf awalnya. Kemudian yang kedua, fathahkan huruf sebelum akhir. Nah, ini gampang. Kalau kita mempunyai fi'il yansuru, ini sedang atau akan menolong, atau sedang atau akan ditolong. Bagaimana cara merubahnya? Yang pertama, kita dhammahkan huruf awalnya, berarti menjadi yun. Kemudian fathahkan huruf sebelum akhir, yaitu sod menjadi si, menjadi kok kasroh. Kita fathahkan huruf sebelum akhir menjadi yun soru, menjadi yun soru. Kemudian ini kan sulasi mujarrad, bagaimana kalau sulasi mazid? Sulasi mazid hampir mirip sama ya. Contohnya misal, oh ini jangan dulu. Contohnya misal, yatakassaru. Takassara yatakassaru. Maka merubahnya kita dhammahkan huruf yang awal, yuta. Kemudian kita fathahkan huruf sebelum akhir, ini kebetulan betul sudah fathah, berarti menjadi yutakassaru. Seperti itu. Kalau yastaghfiru, maka kalau kita rubah menjadi ya-nya kita dhammahkan, yustaghfaru.
fa-nya kita fathahkan yustaghfaru seperti ini. Ya. Jadi inilah bagaimana cara kita merubah fiil-fiil tersebut ya. Kita fokuskan kepada dua, sulasi yang mujarrad dan mazid. Karena akan tanya isim fa'il, isim maf'ul, fi'lul amri, al-madhi al-majhul dan al-mudhari' al-majhul ya. Al-mudhari' al-majhul. Kemudian tata cara merubahnya, tata cara kita mendapatkan apa yang kita inginkan 1, 2 sampai 5 ya. Jadi jangan lupa madhi, mudhari dan masdar itu sudah include ya pasti. Kemudian ditambahkan 5 tasrifan seperti ini. Ini wajib ya. Jadi pertama anak kemungkinan akan tanya kaidah seperti ini. Misal ini anak akan tanya 5 menit kepada Ustazah Fulanah misal. Bagaimana cara mendatangkan atau menginginkan isim fa'il dari istaghfara. Taib, yang pertama kita hapus huruf mudhara'ahnya, kemudian kita tambahkan mim dhammah di awal, kita kasrahkan huruf sebelum akhir menjadi mustaghfir. Nah, seperti itu kaidahnya. Kemudian bisa saja langsung apa isim fa'il dari intalaqa, muntaliq. Isim fi'il amr intaliq, seperti itu ya. Jadi ini kepada ummahat ini harga mati ya. Maksudnya harga mati itu ketika kita akan membaca, nah ini tidak akan keluar dari hal yang telah kita bahas barusan. Kemudian jangan lupa fahami makna-maknanya. Kemungkinan anak selain ucapan apa isim fa'il dari ini, isim maf'ul, madhi majhul, mudhari majhul, mungkin anak akan langsung sebutkan gini, misal Nasara itu tolonglah. Nasara itu menolong. Bagaimana ingin Ana menyebutkan tolonglah? Nah, berarti harus kepada fi'il amr, berarti fi'il amr ya, menjadi unsur. Misal, Ana istaghfara itu meminta maghfirah. Mintalah kamu maghfirah kepada Allah, beristighfarlah kamu. Bagaimana? Menjadi istaghfir. Oh, berarti yang diinginkan itu adalah fi'il amr dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi silahkan dipersiapkan, diulangi-ulangi, dimurojaah kembali. Insya Allah. Wah. Untuk rubai ini, mujarrad dan mazid, Ana akan baca mungkin dalam satu daras ya, untuk pekan depan. Ana akan baca semuanya sampai khotam. Kemudian sama ya, ini nggak perlu ada takdim yang rubai ini. Mungkin sesudah pembahasan ar-rubai ini ada beberapa fawaid yang mesti dan wajib kita fahami ketika kita akan melangkah ke kitab selanjutnya. Seperti itu. Jadi tolong fahami kepada ummahat kaidah yang telah kita pelajari. Kalaupun ada pertanyaan ya, bisa tanyakan kepada Ana langsung ketika bingung, misalnya ini bagaimana kok Ana susah yang menemukan isim fa'il dan sebagainya. Silahkan tanyakan ya. Baik, kita cukupkan ya sesi malam hari ini. Semoga dapat difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan pemahaman kepada kita semua dan menurunkan barokah ilmu kepada kita. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.